Haleluya, haleluya, haleluya. Renungan hari ini berjudul Yesus menyelamatkan Sakeus, orang kaya yang berdosa. Dari Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Berjudul Sakeus. Ayat 1 dimulai sampai ayat 10 saya bacakan. Yesus masuk kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, turunlah, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Terpujilah nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang merenungkan serta melakukannya. Satu peristiwa perjumpaan yang manis dan indah antara Yesus Kristus dengan Sakeus membawa keselamatan bagi Sakeus, seorang pemungut cukai. Karena usahanya berjumpa dengan Yesus, sekalipun badannya pendek, bukan menjadi suatu halangan di tengah kerumunan orang banyak. Namun langkah dan terobosan aktif, Sakeus naik pohon ara, lalu dapat melihat Yesus. Demikianlah peristiwa itu. Yerikho menjadi gempar ketika Yesus berkata, "Sakeus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Saudara, mengapa gempar Yerikho waktu itu? Karena Sakeus dikenal sebagai orang berdosa, sedangkan Yesus adalah orang suci, dan Yesus akan menumpang di rumah daripada Sakeus yang adalah orang berdosa. Yang kita baca, Sakeus adalah kepala pemungut cukai, seorang yang kaya. Pemungut cukai adalah bahasa Latinnya disebut publicanus, adalah istilah yang digunakan bagi orang yang bertugas mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi untuk diserahkan kepada pemerintah Romawi di Palestina sekitar abad pertama. Perilaku pemungut cukai dalam penilaian orang Yahudi adalah tindakan atau perbuatan dosa, karena syarat dengan pemerasan, korupsi, perampasan, kebengisan, keserakahan, dan lain-lain. Dan seorang pemungut cukai waktu itu pasti dia seorang yang kaya. Apalagi Sakeus adalah kepala pemungut cukai. Selain itu, pekerjaan pemungut cukai adalah antek asing, karena bekerja buat penjajah yang waktu itu Israel sedang dijajah oleh imperialis Romawi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekosongan hati yang dialami Sakeus, yang tanpa juru selamat di hatinya, itulah yang dia rasakan. Sakeus membutuhkan juru selamat, Mesias Tuhan yang hidup, yang telah datang ke dalam dunia
Saat itu ketika Yesus memasuki kota Yerikho, Ia sedang melintasi kota itu. Laksana selebriti yang sedang melintasi kota itu. Banyak orang menyambut Dia. Berbondong-bondong orang datang menemui Yesus. Berdesak-desakan orang mengerumuni Yesus. Awalnya Sakeus tidak dapat melihat Yesus karena keterbatasan badannya yang pendek itu. Namun badan pendek bukan menjadi halangan atau hambatan. Demikian juga kadang iman kita ada penghalang untuk berjumpa dengan Yesus. Sakeus tidak kecewa. Sakeus tidak putus asa dengan keterbatasannya, tetapi ia selalu ada jalan baik jika tetap konsisten ingin berjumpa dengan Yesus. Saudaraku, terobosan yang Sakeus lakukan adalah ia berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Pelajaran yang indah yang dapat kita petik adalah Sakeus melepaskan reputasi. Dia melepaskan kehormatan dan martabatnya. Sekalipun ia juga tahu di mana banyak orang yang tahu tentang dirinya, memandang dirinya, dia yang dikenal sebagai seorang pejabat, seorang yang patut dihormati, yang harus menjaga wibawanya. Dan juga dia adalah seorang yang kaya. Namun Sakeus melakukan pengosongan diri yang dalam bahasa Yunani kita sebut kenosis. Sakeus merendahkan diri karena Sakeus tahu kesempatan yang sangat berharga yang tidak boleh disia-siakan, bisa melihat dan berjumpa dengan Yesus yang adalah Raja segala raja, Mesias anak Allah yang hidup dan juru selamat dunia. Saudaraku, Sakeus bisa menggugah hati Yesus lewat tindakan terobosan. Saya percaya ini tindakan iman Sakeus kepada Yesus. Yesus adalah Allah yang dengan kemahatauannya, omniscience-nya, mengetahui hati Sakeus. Iman Sakeus mampu melihat dan berjumpa dengan Yesus. Dan dari perjumpaan itu ada perubahan perilaku melalui pertobatannya. Perubahan perilaku Sakeus yang dapat kita lihat, yang dapat saya tarik pelajaran pada saat ini. Yang pertama, ia bersukacita menyambut Yesus menumpang di rumahnya. Demikian saudaraku, bersukacita ini harus menjadi satu bagian kehidupan dalam setiap orang percaya, dan itu yang diperintahkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Penting untuk kita bersukacita karena hidup dalam Kristus banyak penderitaan, ya. Seringkali banyak masalah. Sukacita adalah kekuatan kita ketika kita menghadapi segala cobaan dan masalah itu. Yang kedua, sifat pengorbanan Sakeus timbul di hatinya bahwa setengah dari miliknya akan dibagikan kepada orang miskin. Inilah yang dilakukan oleh Sakeus. Yang ketiga, sikap membebat hati orang lain yang pernah ia lukai. Karena komitmennya 4 kali lipat akan dikembalikan kepada orang yang pernah ia peras. Ini komitmen Sakeus. Ketika berjumpa dengan Yesus, ada perubahan perilaku. Yang keempat, ada kejujuran dan pengakuan dosa kepada Yesus. Bahwa ada orang-orang yang pernah Sakeus peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi ada pengakuan dosa. Inilah respon Yesus kepada Sakeus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini adalah anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Puji Tuhan.
Yesus memberkati kita semua.